A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salata wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimma yastami'una al-qawla fihi yattabi'una ahsanah. Wa ba'du abna'i at-talabah, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, dan alhamdulillah berkat kesehatan ini kita bisa memulai pelajaran fikih untuk pertemuan yang pertama kalinya meski dalam kondisi pandemi ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam ini. Baik, Ananda Soleh, santri kelas 8 MTS Husnul Khotimah 2 Kuningan. Perkenalkan, Ismi Ogi Indriamon, amanah yaitu sebagai pengampu mata pelajaran fikih kelas 8A sampai 8H. Jadi insya Allah selama setahun ke depan kita akan belajar sama-sama tentang fikih ini. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Kemudian pada pertemuan pertama ini kita akan mengenal lebih dalam, lebih jauh lagi tentang kitab fikih yang akan kita pelajari selama di kelas 8. Bahkan nantinya kitab fikih ini akan terus dibawa lagi, akan terus dipelajari ketika nanti di kelas 9. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini membahas tentang dasar-dasar hukum Islam atau sering juga disebut ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih? Ilmu fikih adalah ilmu yang sangat penting, ilmu yang menyangkut tingkah laku atau perbuatan setiap orang yang sudah memikul tanggung jawab hukum syariat. Nah, jadi orang yang sudah dibebani hukum syariat Islam tentunya, maka orang tersebut disebut sebagai mukallaf. Kalau misalnya ada anak kecil yang berusia 4 tahun ataupun 5 tahun, maka si anak tersebut tidak bisa disebut sebagai mukallaf karena belum dikenai kewajiban syariat. Adapun ketika orang tua memerintahkan anak yang usianya 5 tahun ataupun 7 tahun, ini dalam rangka mendidik. Nah, terkait ilmu fikih ini, di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ilmu fikih ini disebut sebagai 4. Ada istilah 4 yang mengistilahkan ilmu fikih ini. Ilmu fikih adalah sebaik-baiknya pemimpin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ilmu fikih adalah paling utamanya ilmu. Yang ketiga, perisai yang melindungi dari mara bahaya. Dan terakhir yang keempat, orang yang ahli fikih lebih baik daripada orang ahli ibadah. Bahkan dalam sebuah syair disebutkan bahwa tafaqqah fa innal fikha afdalu qaidin
ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidin. Tafaqqah, belajarlah ilmu fikih. Fa innal fikha, karena sesungguhnya fikih itu afdalu qaidin, ilmu penuntun yang paling utama. Penuntun kepada apa? Tentunya penuntun kepada kebaikan dan ketakwaan. Ilal birri wat taqwa wa a'dalu qaidin, serta lebih kuatnya tujuan. Huwal alamul hadi ila sunanil huda. Ilmu fikih ialah tanda yang menunjukkan kepada jalan-jalan petunjuk. Huwal hisnu yunji min jami'i syadaidi. Ilmu fikih itu laksana perisai yang menyelamatkan dari mara bahaya. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Sesungguhnya satu orang ahli fikih yang hati-hati itu lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah, namun pada hakikatnya jahil. Jadi memang satu orang ahli fikih yang memang betul-betul faham dengan baik ilmu fikih ini, itu lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah, namun pada hakikatnya jahil. Kemudian kitab fikih ini ditulis atau disusun oleh Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani, atau dikenal dengan Abu Syuja, Qadhi al-Qadhi Abu Syuja. Nah, nama singkatnya, masyhurnya sering juga dikenal Abu Syuja atau Al-Qadhi Abu Syuja. Namun nama asli beliau yaitu Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani. Nah, itu nama lengkap beliau. Nah, ini pengarangnya. Beliau adalah pengarangnya, beliau adalah penulisnya. Nama kitab ini, nama kitab yang akan kita pelajari yaitu namanya adalah Matan Takrib, Fikih Matan Takrib. Nah, ada juga sebagian yang mengenal kitab ini dengan sebutan Ghayatul Ikhtisar. Nah, namun tetap yang masyhur adalah Matan Takrib, tapi sebagian ada juga yang mengenal dengan Ghayatul Ikhtisar. Nah, sesuai dengan namanya, fikih ini, kitab ini disusun dengan sangat ringkas sesuai namanya. Ikhtisar, Ghayatul Ikhtisar, Matan Takrib. Ya, fikih ringkasan. Bahasanya tidak terlalu sulit karena memang ringkasan mudah difahami, mudah juga dihafalkan, terutama bagi kita sebagai pemula yang baru ingin belajar lebih lanjut mengenai fikih ini. Kemudian juga tidak memuat banyak perbedaan pendapat, ya karena memang ikhtisar, karena memang matan takrib, ringkasan, simpel saja. Jadi di dalamnya tidak banyak perbedaan pendapat. Nah, seperti itu. Lalu latar belakang dibuatnya matan takrib ini yaitu seperti ini. Abu Syuja, beliau adalah seorang yang solih, pintar, cerdas juga. Kemudian beliau mempunyai sahabat. Nah, sahabat-sahabat beliau ini meminta kepada beliau untuk membuatkan sebuah kitab fikih dalam mazhab Imam Syafi'i yang berupa ringkasan.
Nah, akhirnya ketika diminta seperti itu, Imam Abu Syuja akhirnya menyetujui, dan kemudian beliau membuatlah kitab yang dinamakan kitab fikih Matan Takrib. Nah, beliau membuat fikih ini yang bersifat ringkasan supaya mudah dipahami, mudah dimengerti, mudah dihafalkan bagi para pemula, terutama pelajar yang pemula, agar mudah memahami kitab tersebut. Kemudian dijadikannya atau ditulisnya kitab ini, beliau tidak mengharapkan hal-hal yang berbau duniawi, tidak mengharapkan harta misalnya, atau tidak mendapatkan yang lain-lainnya, karena memang beliau tulus ikhlas dalam membuat kitab fikih ini dengan harapan meraih ridha Allah Ta'ala yang beliau harapkan. Bahkan Al-Khatib Asy-Syarbini mengungkapkan dalam muqaddimahnya bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengetahui keikhlasan niat Syekh Abu Syuja ini ketika menyusun kitab, sebab keikhlasan beliau menghasilkan manfaat kitab yang menyebar sangat luas sekali. Maka tidak sedikit penuntut ilmu yang memahami kitab ini, terutama di Indonesia. Banyak sekali di Indonesia ini pondok-pondok pesantren yang menjadikan kitab ini sebagai pegangan fikih, yaitu Matan Takrib. Nah, kitab ini memang sudah berusia sangat lama, berusia lama sekali, sudah ratusan tahun. Meski sudah ratusan tahun, tetapi kitab ini sampai sekarang masih tetap eksis. Tidak hanya dikaji oleh pelajar saja, tidak hanya dikaji oleh kita saja, tetapi para ulama pun banyak yang membuat hasyiahnya. Nah, jadi memang Masya Allah, beliau Imam Abu Syuja ini dengan ikhlas membuat kitab, sampai sekarang kitabnya dipakai, pahalanya akan terus mengalir sampai nanti hari kiamat pun. Jadi memang subhanallah sekali, pahala beliau sudah begitu banyak, sampai sekarang masih tetap mengalir pada beliau. Nah, lalu kemudian kitab Matan Takrib ini memuat beberapa pembahasan di dalamnya. Misalnya, nanti akan kita pelajari kitabut tohar atau kitabus sholah, kitabuz zakah, kitabus siyam, dan lain sebagainya. Nah, bab sholat, bab toharoh, bab sholat, bab puasa, bab haji, kemudian bab zakat. Nah, ini nanti akan kita, insya Allah akan kita pelajari. Misalnya di dalam kitab toharoh, bab toharoh, nanti di dalamnya ada pasal-pasal, ada banyak pembahasan. Toharoh misalnya nanti akan membahas air yang bisa dipakai bersuci, jenis-jenis air, bagaimana tata cara berwudu, rukun wudu itu apa saja, sunnahnya wudu itu apa saja. Nah, ini nanti terbagi ke dalam pasal-pasal di kitab toharoh ini, akan terbagi ke beberapa pasal. Di kitab sholat juga sama, di bab sholat juga sama, nanti akan terbagi ke beberapa pasal. Nah, misalnya di kitab toharoh nanti ada pasal yang membahas tentang perkara yang fardu, hukumnya fardu dalam wudu. Misalnya ada berapa? Perkara yang fardu dalam wudu itu ada 6. Nah, nanti dijelaskan seperti itu dalam kitab. Apa saja yang 6 ini? Yaitu yang pertama, fardunya wudu adalah niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai sikut. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Dan yang keenam adalah
tertib. Maksudnya tertib yaitu dari awal tadi niat sampai dengan membasuh kedua kaki sampai mata kaki itu harus dilaksanakan secara berurutan. Tidak boleh acak. Karena apa? Karena rukun yang keenam adalah tertib. Jadi harus tertib dari awalnya. Nah, kira-kira gambaran fasal-fasal yang ada di dalam kitab ini seperti itu gambarannya. Nah, kemudian tidak hanya sampai bab haji, tetapi juga nanti akan kita pelajari banyak bab di sini. Misalnya jika secara berurutan ada bab toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, jual beli, warisan dan wasiat, nikah, tindak pidana, had atau sanksi, kemudian jihad, berburu hewan dan sembelihan, kemudian perlombaan dan memanah, terus juga ada sumpah dan nazar, dan terakhir materinya ada budak. Nah, jadi begitulah sekilas gambaran tentang kitab fikih yang akan kita pelajari. Fikih yang akan kita pelajari namanya adalah Matan Takrib, kitab Matan Takrib. Nah, jadi kalau nanti ada yang bertanya, di pondok belajar fikihnya fikih apa? Nah, nanti bahwa tadi sudah jelaskan yang kita pelajari adalah kitab takrib atau Matan Takrib. Nah, sampai di sini dulu pertemuan pertama fikih kita. Mudah-mudahan setelah mengenal lebih dekat tentang kitab ini, kita tumbuh rasa semangat, tumbuh motivasi untuk lebih memahaminya meningkat, kemudian untuk lebih belajar dengan sungguh-sungguh, bisa terus istiqomah karena kita sudah mengenal kitab yang akan kita pelajari. Baik, Ananda Santri kelas 8 yang soleh-soleh, kita cukupkan pertemuan pertama ini sampai di sini. Syukron jazakumullah. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.